Shalom semuanya. Allah kita Allah yang baik, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih buat kepercayaan diberikan pada saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ganjil. Amin. Sudah menemukan, katakan amin. Saya akan membaca ayat yang genap terlebih dahulu. Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Judul perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saya baca ayat 2 terlebih dahulu. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh ayat ketiga 1, 2, 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak-Ibu sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul kecewa dan menolak Yesus. Ya, ada seorang bernama Stanley Jones. Ini dia pergi ke India dan ketemu dengan Mahatma Gandhi. Kemudian Mahatma Gandhi terkenal dengan ahimsa, ya. Dia melakukan sesuatu tanpa kekerasan, demo tanpa kekerasan. Kemudian Stanley ini bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Pak Mahatma Gandhi, engkau ini sangat peduli dengan Kristus. Engkau mengutip perkataan-perkataan Kristus yang di Alkitab. Ya. Tetapi kenapa kamu kok gak jadi pengikutnya Kristus? Gak jadi orang Kristen gitu maksudnya. Padahal dia sering mengutip dan mempraktekkan firman Tuhan." Kemudian Mahatma Gandhi berkata begini, "Saya sangat mengagumi Kristus. Saya mengikuti memang setiap firman-firman Kristus. Tetapi saya tidak suka dengan pengikut Kristus, yaitu orang Kristen. Kalau saja pengikut Kristus itu melakukan apa yang ada di Alkitab, seluruh India ini sudah jadi Kristen." Kata dia begitu. Ya. Ternyata Mahatma Gandhi ini dia mengalami sebuah kekecewaan dan menolak Yesus hanya gara-gara orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan. Memang Yesus perilakunya luar biasa karena dia memang Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang ditemui Mahatma Gandhi tidak seperti Kristus, tidak melakukan apa yang difirmankan di Alkitab. Kalau melakukan, India percaya kepada Yesus, wah luar biasa Tuhan ya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Yang pertama yang tadi dikatakan Mahatma Gandhi ini, kalau seseorang sudah ditolak, maka berita yang dibawa pun ditolak. Ya, ini kita kemarin pernah bahas di hari Selasa ya, di MIF ya. Saya fokus ke ayat yang ke-6. Minta tolong slide-nya ditampilkan. Di situ dikatakan bahwa dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya kutip di situ dari bahasa aslinya. Kai makarios estin hos ean me skandaliste en moi. Jadi dikatakan bahwa dan berbahagialah. Jadi kata makarios itu artinya bisa berbahagia, bisa diberkati. Ya, diberkati. Terjemahan bahasa Inggris rata-rata diterjemahkan dengan diberkati. Dan berbahagialah orang siapapun. Estin adalah, ean itu siapapun, me tidak. Skandaliste itu punya pengertian sebetulnya kata kecewa dan menolak aku. Itu dalam bahasa aslinya cuma satu kata saja Bapak sekalian. Ya. Yaitu kata skandaliste. Diambil dari kata
skandalison. Skandaliso itu artinya menyebabkan seseorang menyerah dalam iman. Jadi sebetulnya kata skandaliso itu punya pengertian dia batu sontohan atau batu sandungan. Begitu ya. Menyebabkan seseorang jatuh dalam dosa. Nah, ini skandaliso yang dimaksud diomongkan di perkataan Yesus ini. Artinya tersandung atau tersinggung. Dalam terjemahan bahasa Inggris hampir semuanya diterjemahkan dengan tersinggung. Kemudian bisa juga murtad. Jadi skandaliso ini adalah sesuatu hal kondisi yang membuat seseorang bisa menjadi kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Di dalam Alkitab, kata kecewa dan menolak ini cuma ditulis 5 kali. Ditulis 5 kali. Dan 5 kali itu ada di dalam 3 peristiwa. Jadi ada dua itu dia diceritakan dalam satu peristiwa. Yang pertama itu di Matius 11 yang kita baca dan di Injil Lukas. Nah itu menceritakan peristiwa tentang bagaimana Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua di Matius pasal 13 ayat 37 dan Markus pasal 6 ayat 3 itu ketika Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Nah itu di situ Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Dan kemudian yang ketiga di Injil Yohanes 16 ayat 1. Di situ nasihat Tuhan Yesus untuk bertekun. Jadi ada 3 kondisi atau 3 penyebab seseorang bisa menjadi kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Dan kita pelajari supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Supaya kita tidak tersandung di dalamnya. Ya, yang pertama adalah yang kita baca tadi. Suatu ketika Yohanes menyuruh murid-muridnya pergi kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yohanes di penjara. Yohanes di penjara karena dia menegur Herodes. Karena Herodes mengambil istri dari saudaranya. Kemudian Yohanes menegur bahwa engkau tidak sah ya mengambil istri saudaramu. Maka yang tersinggung bukan Herodes. Herodiasnya marah dia. Mungkin gosok-gosok suaminya. Tangkaplah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditangkap. Ya. Waktu di dalam penjara, Yohanes ini tahu Alkitab, tahu firman Tuhan perjanjian lama. Bahwa pekerjaan Mesias salah satunya itu membebaskan tawanan. Coba kita baca dulu. Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Dan 19 ada 2 ya di situ. Saya akan bacakan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini adalah pekerjaan Mesias. Juru selamat yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan Yohanes Pembaptis tahu. Bahkan dia yang merintis kedatangan Mesias. Ya, makanya ketika dia di penjara, kok ngomong-ngomong gak dibebas-bebasin ya? Secara manusia Yohanes Pembaptis menunggu pekerjaan Mesias ini kapan dilakukan. Orang lain ditolong. Saya yakin Yohanes Pembaptis sudah mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tetapi kok dia gak ditolong-tolong. Makanya dia suruh muridnya, tolong dong tanya kepada Yesus. Apakah dia atau kita lagi nunggu yang lain? Maka jawab Tuhan Yesus sungguh menarik. Ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Baru belakangnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya Tuhan Yesus berkata, iya itu aku, Mesias. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis
Kok saya tidak dibebaskan? Bukannya Mesias sebagai pembebas. Pemikiran bangsa Israel pada waktu itu, mereka menantikan Mesias adalah Mesias yang sesungguhnya jasmani. Bahwa mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi seperti kerajaan Daud dulu bisa ditegakkan. Ternyata Tuhan memberikannya berbeda dengan pemikiran manusia. Tuhan memberikan bahkan lebih. Bukan saja perbudakan jasmani tapi perbudakan rohani. Di situ Yohanes hampir saja dia kecewa dan menolak Yesus. Tetapi Yohanes kita lihat di Alkitab dia tetap setia. Sampai akhirnya dia mati. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada hal-hal harapan-harapan kita yang tidak terjadi. Kadang-kadang kita mulai kecewa. Mulai menyalahkan sana sini. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Hati-hati. Ketika kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai kecewa kepada Tuhan. Jangan sampai kita menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Di dalam doa-doa kita, berapa lama kita berdoa? Apa yang kita doakan kok gak dijawab-jawab Tuhan? Mungkin ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 4 tahun. Kita gak tahu. Bapak Ibu sekalian, kalau semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, itu sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Kadang-kadang doa-doa kita itu permintaannya aneh-aneh, apalagi waktu kita kesel. Ya. Apa yang terjadi kalau seluruh permintaan orang Kristen dijawab oleh Tuhan? Wah, bisa kacau ini. Apalagi kalau orang Kristen mulai mempraktekkan imannya. Dengan iman di dalam nama Yesus gunung pindah. Betul? Alkitab kan bilang ya, gunung-gunung bisa pindah. Wah, ini peta bisa berubah tiap hari Bapak sekalian. Ya. Gunung Rinjani pindah ke Jawa, Gunung Kelut pindah ke Papua, belum dipindah ke luar negeri, ya kan? Wah, yang buat peta ini bingung Google Map-nya ini. Wah, ini peta kok berubah semua, ini gara-gara orang Kristen nih pasti. Tetapi puji Tuhan luar biasa. Tuhan itu hanya menjawab hal-hal yang baik buat kita. Amin. Tuhan sudah menyeleksi semua doa-doa kita yang tidak baik disingkirin sama Tuhan. Tapi kadang-kadang yang kita mau, ya, yang kita mau itu belum tentu baik di mata Tuhan. Oleh karena itu biar kita ngikut Tuhan. Kalau doa-doa kita belum dijawab, ada kemungkinannya 2. Mungkin tidak sesuai kehendak Tuhan atau kita lagi tunggu. Sedang dilatih Tuhan untuk bertekun. Iman kita lagi dilatih. Sama seperti otot ini Bapak sekalian. Kita harus melatih otot-otot kita dengan bergerak. Ada yang pergi ke binaraga tempat fitness supaya ototnya besar, dilatih dulu. Supaya iman kita bertumbuh. Tetapi ada juga mungkin Tuhan gak jawab doa kita karena Tuhan mau memberikan yang lebih baik. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek buat hidup kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Oleh karena itu biar kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara apa yang kita inginkan, kita harapkan tidak terjadi. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Mulai kecewa dan mulai undur dari Tuhan. Amin. Yang kedua. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi kecewa dan menolak Yesus? Markus ayat pasal 6 ayat 1 sampai 5. Itu ada 2 bagian ya. Kita baca yang di Markus saja. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Pengajaran Tuhan Yesus luar biasa. Mereka takjub. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yang kedua, seseorang bisa menjadi kecewa dan menolak Yesus ketika dia mulai membatasi kuasa Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus pulang kampung. Di kampung halamannya dia mulai mengajar di sinagog. Dalam pengajarannya begitu luar biasa, semuanya takjub. Wah, perkataannya begitu berkuasa. Tapi kemudian mereka berkata, dari mana dia dapat pengetahuan hebat itu ya? Hikmatnya dari mana? Mujizatnya kok bisa diadakan? Memang pada waktu itu ada beberapa orang sakit yang disembuhkan. Bukankah dia ini anaknya tukang kayu, anak Maria? Ada kemungkinan waktu itu Yusuf sudah meninggal, jadi tidak disebut. Cuman Maria saja. Dan kemudian saudara-saudara Yesus disebut semua. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu anak sulung dari Maria. Tapi bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Setelah Maria melahirkan Yesus, dia melahirkan anak-anak lagi, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki disebut Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan saudara-saudara perempuannya ada juga. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka membatasi kuasa Tuhan untuk memakai Yesus, kasarannya begitu, karena mereka belum kenal siapa Yesus. Mereka melihat secara manusia. Sehingga ketika mereka membatasi bagaimana Tuhan berkuasa, maka mereka tidak mengalami mujizat sama sekali. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan mujizat, satu mujizat pun di sana. Luar biasa ya. Bahwa ternyata ketidakpercayaan seseorang itu bisa membatasi kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja, mujizat tidak ada. Kalau di tempat lain, wah mujizat Tuhan Yesus melimpah. Tetapi di kampung halamannya gak ada mujizat. Cuma beberapa orang sakit saja yang disembuhkan. Oleh karena ketidakpercayaan mereka itu membatasi kuasa Tuhan. Jangan sampai kita membatasi kuasa Tuhan. Sehingga kita kecewa dan menolak Yesus. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Seringkali dalam hati kita berkata, apa bisa? Ya. Ada seorang bapak-bapak, anaknya kerasukan. Dia datang kepada Yesus. Tuhan tolonglah aku ini Tuhan, anakku sakit Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bisa, sembuhkanlah anakku. Maka Tuhan Yesus menjawab di Markus pasal 9. Katamu jika aku bisa, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti bapak itu dibilang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka bapak ini berkata, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi dia tahu bahwa dia gak percaya, tapi tolonglah berikan iman supaya aku bisa percaya. Bapak sekalian, kadang-kadang ketika kita menghadapi problem demi problem, apalagi kalau semakin berat ya. Wah, kadang-kadang kita merasa bisa enggak ya? Jangan meragukan kemampuan Tuhan. Amin. Tuhan bisa memakai siapapun dan apapun. Ya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau Tuhan ingin pakai kita, yang pertama ya dalam pelayanan, ayo kita berikan. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, kalau orang Kristen nggak mau dipakai Tuhan dalam melayani, Tuhan bisa pakai siapapun. Dan Tuhan bisa pakai apapun. Bahkan Tuhan bisa pakai benda-benda mati. Di dalam membangun bait Allah, yang kedua setelah dihancurkan, Tuhan bisa pakai Raja Koresi untuk membangun bait Allah. Dia berkata, aku disuruh Allah untuk membangun rumah di Yerusalem.
Wah itu luar biasa itu, padahal raja besar dia. Maka dia bilang, siapa penduduk Israel pulang. Biaya pulang saya tanggung. Saya siapin semua bahan-bahan, bangun rumah Tuhan di sana. Itu orang gak kenal Tuhan, raja kafir. Tapi Tuhan bisa jamah sentuh hatinya, melakukan membangun rumah Allah di Yerusalem. Kalau orang gak bisa dipakai lagi, Tuhan bisa pakai hewan. Nabi Bileam, dia diminta Raja Balak. Nabi Bileam terkenal dengan ucapannya yang manjur. Maka Raja Balak melihat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mau melewati tanah dia, kerajaan dia Moab. Dia takut. Jangan-jangan nanti bangsa Israel menghancurkan dia. Maka Balak ini bilang kepada Bileam, Pak Bileam, tolong sumpahin bangsa Israel. Supaya dia kena kutuk. Minta apa aja saya bayar. Pada waktu itu Tuhan berkata jangan pergi. Tapi Bileam tetap pergi. Karena pemberiannya yang sangat besar. Di tengah jalan pada waktu berangkat. Ada malaikat Tuhan lagi menghunus pedang. Mau membunuh Bileam dengan keledainya sekalian. Waktu itu keledainya melihat malaikat sedang pedang terhunus. Maka dia belok kiri, tidak lewat jalan. Lewat semak-semak. Bileamnya marah, dipukul keledainya. Keledai ini gimana sih? Gak lewat jalan. Lewat jalan setelah lewat malaikat. Kembali ke jalan yang sebenarnya. Berikutnya ketemu lagi malaikat di situ, pedangnya terhunus, mau membunuh siapapun yang lewat. Keledainya belok kanan. Bileam marah, dipukul lagi keledainya. Akhirnya keledainya ngomong. Tuhan buka mulutnya keledai. Kamu gak tahu ya di situ ada malaikat ya. Kalau kita lewat kita habis. Jadi ya gitulah bahasa sehari-harinya ya kan. Wah Tuhan bisa pakai keledai sampai bisa ngomong. Kalau kita punya peliharaan di rumah entah kucing, kalau burung udah biasa ya ngikutin ngomong kita. Tapi kalau ngomong dalam konteks yang baru, wah kita kaget nih. Ya kan? Kita punya anjing tiba-tiba ngomong, loh. Sampai benda mati pun Tuhan bisa pakai. Ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem, dia dieluk-elukan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anak-anak nyambut dia dengan sukacita, meriah sekali. Maka ahli Taurat orang-orang Farisi berkata, itulah dengarkan, suruhlah mereka diam. Maka Tuhan berkata, kalau mereka diam, batu-batu nanti akan berteriak memuji Tuhan. Wah, ternyata tahun sekarang ini digenapin. Batu-batu bisa muji Tuhan. Beli batu baterai, masukkan ke tape recorder, jadi bisa nyanyi puji Tuhan, ya kan? Lalu sekalian, Tuhan bisa pakai apapun, siapapun. Oleh karena itu, biar kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dipakai Tuhan. Janganlah kita membatasi kuasa Tuhan. Ada seorang ibu-ibu jualan kue. Kue ini kalau sore basi. Jadi dia jualan hari itu tidak laku sama sekali. Dia lihat sudah siang, udah jam 2, sebentar lagi kuenya basi. Jam 4 sore, jam 5 sudah gak bisa dimakan. Jadi dia berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan, nanti buat besok itu modalnya apa? Karena dia laku, sebagian diambil untungnya, diambil modalnya buat jualan lagi buat besok. Ketika kuenya gak ada yang laku, dia pun bingung. Kemudian dia lewat sebuah perumahan, ketemu anak kecil, manggil. Bu, dia dilambai-lambai gitu, datanglah dia. Ya Tuhan, satu anak kecil. Anak kecil satu kampung, Pak Tuhan. Gitu ya, tapi aduh bersyukurlah, yang penting ada yang beli, disamperin anak kecil. Beli apa nak? Kue bu. Waduh lupa bawa duit bu katanya. Pulang dulu ya. Aduh yang beli satu anak kecil lupa bawa duit lagi kata dia. Aduh gimana, ya pulang deh. Ayo aku ikut. Ternyata waktu diajak ke rumahnya, di rumah anak ini ada arisan. Ini kemungkinan besar orang Batak nih kali ya, suka arisan nih. Waktu arisan ibunya keluar.
Bu, kebetulan saya kurang makanan. Yang datang banyak. Saya borong semua dagangan ibu. Hah, borong? Boleh bu. Sama nampannya juga boleh. Hari itu yang beli cuma satu. Tapi borong habis. Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu cara kerja Tuhan. Tapi yang kita tahu cara Tuhan adalah cara yang baik. Amin. Luar biasa. Oleh karena itu dalam segala situasi kondisi apapun jangan pernah kita kecewa sama Tuhan. Apalagi sampai menolak dia. Amin. Yang ketiga. Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Judul bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak sekalian, yang ketiga, seseorang bisa menjadi kecewa dan menolak Yesus ketika dia mengalami penderitaan. Kita tahu bahwa semua kita punya masalah. Ya, semua orang pasti mengalami penderitaan. Tetapi janganlah penderitaan itu sampai membuat kita pahit dan kecewa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Bukan luar biasa sekalian. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Yang normal, bukan yang luar biasa. Bahkan ketika kita ada di dalam pencobaan itu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi Tuhan itu sudah ngukur Bapak sekalian. Kalau kita cukup kuat ngangkat 10 kilo, maka Tuhan akan memberikan pencobaan, mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita enggak sampai 10 kilo. Mungkin 9,99999 gitu. Jadi mau 10, ya kan? Makanya buat kita rasanya berat sekali. Iya, karena itu sudah limit mendekati batas kekuatan kita. Tetapi tidak pernah melampaui kekuatan kita. Amin. Gak adalah seorang bapak nyuruh anaknya, anakku sini sebentar, tolong papa ya. Anaknya masih TK PAUD. Ya. Papa lagi belanja, beras 20 kilo ya, tolong diangkat bawa sini ya. Anak TK suruh bawa 20 kilo, kira-kira kalau ada orang dengar gimana ya? Kayaknya bapaknya ini perlu dimasukkan ke rumah sakit gila kali ya. Masa anak TK suruh bawa beras 20 kilo? Ya kan yang bener aja dong. Kita orang yang berdosa bisa ngukur. Betul? Ya. Kalau kita punya anak ya, gak mungkin kita kasih tugas yang berat-berat kan? Wah kita sayang anak kita, kita jagain. Mau apa ini? Oh udah, biar papa aja yang bantu. Ya ini kamu belum bisa. Kan begitu. Loh kita yang penuh dengan dosa bisa mikir kayak gitu loh. Apalagi Tuhan yang sempurna tanpa dosa. Masa Tuhan kalah sama dengan pemikiran kita. Maka Tuhan memiliki pengetahuan yang jauh lebih hebat dari kita. Amin. Oleh karena itu penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita janganlah takut. Ya, karena kita diberi karunia bukan aja untuk percaya. Tetapi kita diberi karunia juga untuk menderita. Ya, Filipi 1 ayat 29. Surat Filipi pasal 1 ayat 29. Saya bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak sekalian, kita diberi karunia bukan aja cuma percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Masih ingat satu ayat begini?
Siapa yang mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus satu, menyangkal diri. Dua, memikul salibnya. Ya nanti di Injil Lukas, itu tulis memikul salibnya. Bukan salibnya gede, bukan. Tapi salibnya kecil, yaitu salibnya orang itu, orang Kristen. Baru yang ketiga mengikut dia, mengikut Yesus. Kita harus memikul salib, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan di Timotius itu dikatakan begini, kalau kita bertekun dalam bahasa Indonesianya ya, maka kita akan memerintah dengan dia. Coba kita baca. 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Ayat 11, 12, 13 saya bacakan. 3 ya, karena ini satu paket. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Amin, karena Yesus bangkit. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia, ia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia Bapak sekalian. Karena Tuhan itu nggak bisa nggak setia. Ya, dia pasti setia. Tapi kalau kita tidak mengakui Yesus, ya, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi berat, ya, tidak mengakui, menyangkal itu berat. Dikatakan jika kita bertekun, nah dalam bahasa aslinya itu ditulisnya hupomeno. Hupomeno itu artinya itu begini. Hupo di bawah, meno kerasan. Jadi dia itu kerasan di bawah tekanan. Sebenarnya arti katanya begitu. Makanya dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan suffer, artinya menderita. Jadi kalau kita menderita, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Sebab Tuhan Yesus juga menderita buat kita. Dan akhirnya dia menjadi raja di atas segala raja. Dan kita pun begitu pengikutnya. Kalau kita menderita oleh karena Tuhan, tentunya ya. Bukan menderita karena kesalahan kita, tetapi menderita karena Tuhan. Maka kita pun akan memerintah bersama-sama dengan dia. Amin. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita mengalami sebuah penderitaan, kita cek dulu apakah penderitaan itu karena kesalahan kita atau memang untuk Tuhan. Kalau karena kesalahan kita, ayo kita bertobat. Tapi kalau itu penderitaan karena Tuhan, jangan lewatkan. Itu adalah kasih karunia. Tidak semua orang banyak mengalami penderitaan oleh karena Tuhan. Ya, bukan karena kesalahan kita. Itu kesempatan emas. Kita harus kita ambil sikap hati kita. Jangan kalah terhadap penderitaan, tapi kita kalahkan penderitaan itu. Sama seperti Ayub. Dan akhirnya Ayub diberkati 2 kali lipat. Amin. Iya. Ketika kita mulai melewati batas ujian yang Tuhan berikan, maka kita akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Promosi yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kadang-kadang caranya Tuhan beda-beda tipis. Dikit-dikit beda ya. Caranya Tuhan tidak seperti cara manusia. Yang jalan ke atas, supaya ke atas dia harus turun dulu. Baru ke atas. Itulah cara Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Pemain musik saya undang ke depan dan song leader. Kita akan nyanyikan pujian. Seperti wanita mengurapimu. Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi pahit, tidak menjadi kecewa, dan akhirnya menolak Dia. Tapi biar hati kita penuh dengan anugerah kasih-Nya. Biar hati kita penuh dengan kelembutan yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Baik ketika harapan-harapan kita tidak terjadi.
Baik ketika kita menghadapi tantangan masalah penderitaan. Biar kita berserah kepada Tuhan Yesus.